Bab 6111. Keesokan harinya, Yakub tidur sampai jam 3 pagi. Meskipun Elaine tidak minum, akhir-akhir ini dia terobsesi dengan menonton siaran langsung dan video pendek di ponselnya. Jadi dia baru bangun dari tempat tidur setelah jam 10. Awalnya, Charlie berencana pergi ke villa lereng gunung di Champs-Élysées hari ini untuk terus membantu Nanako dan meningkatkan penguasaan energi spiritualnya. Namun, karena Claire tiba sore ini, dia berencana untuk tidak pergi kemanapun pada siang hari. Tinggal menunggu waktu di rumah untuk menjemputnya dari bandara. Elaine mengantuk, mengucek mata dan memegang ponselnya. Dia berjalan keluar dari lift. Melihat Charlie membersihkan ruang tamu, dia bertanya kepadanya dengan rasa ingin tahu, menantu yang baik. Kenapa kamu tidak keluar hari ini? Biasanya pada jam-jam seperti ini bukankah Anda akan keluar untuk membicarakan bisnis dengan klien? Setelah mengatakan itu, dia bertanya dengan gugup dan khawatir. Menantu laki-lakiku sayang, apakah sulit melakukan bisnis Feng Shui akhir-akhir ini? Apakah hal ini akan mempengaruhi kehidupan normal keluarga kami? Charlie berkata sambil tersenyum. Bu, kamu terlalu memikirkannya. Bukannya bisnisnya tidak bagus, tapi saya menolak semua pekerjaan hari ini. Ya Tuhan. Elaine berkata dengan sedikit kesakitan. Menantu laki-lakiku sayang, tidak bisakah kamu menjaga akunnya? Anda tinggal menemui pelanggan dan memesan, yang biayanya puluhan bahkan jutaan. Tetapi Anda tidak menghasilkan banyak uang dan hanya membersihkan rumah. Bukankah ini kerugian besar? Anda sebaiknya keluar dan menghasilkan puluhan atau jutaan. Dan berikan ibumu 1%, yaitu ribuan atau puluhan ribu. Saya akan membantu Anda membersihkan rumah dan memastikan rumah itu bersih. Charlie tersenyum tak berdaya dan berkata, Bu, alasan kenapa aku tidak keluar hari ini adalah karena Claire akan kembali sore hari. Saya akan membersihkan rumah dan menjemputnya di bandara ketika waktunya hampir habis. Dia sudah lama berada di Amerika. Aku tidak bisa membiarkan dia melihat rumahnya berantakan begitu dia kembali. Ketika Elaine mendengar bahwa Claire akan kembali, dia bersorak gembira. Oh, Claire akan kembali? Apakah dia benar-benar kembali? Aku sangat merindukannya. Charlie mengangguk dan berkata, Claire naik pesawat beberapa jam yang lalu. Dan dia akan tiba di sini 6 atau 7 jam lagi. Saya kira sekitar jam 4 atau 5 sore. Ini waktu yang tepat untuk makan malam. Elaine buru-buru memarahi. Gadis ini hanya memilikimu sebagai suaminya di dalam hatinya. Dan dia bahkan tidak menganggapku sebagai ibunya. Dia bahkan tidak memberitahuku hal sebesar itu sehingga aku tidak tahu kapan dia akan kembali. Setelah mengatakan itu, dia melihat Charlie sedang mengepel lantai dan buru-buru melangkah maju dan berkata, Menantuku tersayang, akhir-akhir ini rumahnya agak berantakan. Ini semua salahku karena ibumu tidak repot-repot membersihkannya. Tentu saja, ada juga anjing tua Jacob yang berangkat lebih awal dan pulang terlambat. Pekerjaan apa yang tersedia untuknya sepanjang hari, saya tidak tahu. Ayo, menantu yang baik, berikan saja pel pada ibu dan aku akan membersihkannya. Charlie berkata, Ibu, kenapa ibu tidak membersihkan dapur? Serahkan saja padaku di ruang tamu. Tidak apa-apa. Elaine mengangguk. Kita berdua akan bersih-bersih bersama, pasti akan berjalan lebih cepat. Setelah itu, dia mengumpat dengan sedih, Iba 5 tart Jacob itu. Apakah dia tidak keluar lagi? Dia tidak melakukan apapun sepanjang hari. Dia hanya menghabiskan waktu di asosiasi kaligrafi dan lukisan yang sukses. Saya tidak tahu apakah ada kekasihnya atau kekasih lamanya di sana. Saat dia sedang berbicara, Jacob berjalan dari atas. Dia berjalan dengan santai, tampak lesu dan menguap lagi dan lagi. Sepertinya dia belum sepenuhnya sadar. Elaine dan Jacob sudah lama berpisah. Jadi dia mengira Jacob sudah lama keluar. Ketika dia melihatnya turun dari lantai atas, dia langsung mengejek. Hei, kenapa wakil presiden tidak pergi ke asosiasi lukisan dan kaligrafi hari ini? Bukankah di sanalah kamu biasanya paling aktif berlari? Apa yang terjadi hari ini? Orang-orang mengetahui kamu pembohong dan mengusirmu? Saat mendengar Elaine berbicara, ekspresi Jacob seperti tiba-tiba terkena migrain. Mulutnya bengkok dan matanya hampir pecah. Dia meregangkan tubuh,
menepuk wajahnya dengan kedua tangan dan kemudian berkata dengan nada menghina. Elaine, aku juga bisa bersenang-senang. Wah, senang sekali mengolok-olok saya, bukan? Elaine mengerutkan bibirnya dan berkata, bagaimana aku bisa menyebutmu dengan komentar sarkastik? Apa yang saya katakan jelas merupakan kebenaran. Jika orang lain tidak memahamimu, Jacob, bisakah aku tetap tidak memahamimu? Katakan padaku apa bakatmu yang sebenarnya. Penelitian kecil Anda tentang kaligrafi dan lukisan lebih buruk daripada kios yang menjual barang antik palsu di jalan antik. Anda masih berani menjadi wakil presiden eksekutif Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Saya tidak tahu presiden Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan ini yang mana yang buta. Mereka membiarkanmu, pendekar pedang bekas, menjadi orang kedua. Saat dia tiba-tiba tenang suatu hari nanti, kamu mungkin harus mengemasi barang-barangmu dan pergi. Jacob berkata dengan bangga, Elaine, angan-anganmu mungkin akan sia-sia. Presiden kami PI sedang mencari promosi baru-baru ini. Begitu dia dipromosikan, posisi Presiden Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi akan menjadi milik saya. Pada saat itu, orang kedua ini tidak lagi menjadi orang kedua. Tapi jadilah orang pertama yang memegang komando. Kenapa kamu harus repot-repot? Ketika Elaine mendengar bahwa Jacob mempunyai peluang untuk dipromosikan, dia segera memarahi dengan marah. Jacob, apakah kamu layak menjadi presiden Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi? Lihat saja dirimu sendiri untuk melihat apakah kamu layak. Bab 6112. Jacob mengambil gelas air dan mengambil segelas air untuk dirinya sendiri. Sambil minum, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jika Anda mengizinkan saya menjadi presiden. Itu pasti yang diharapkan semua orang. Di seluruh asosiasi kaligrafi dan lukisan, tidak ada yang berani mengatakan bahwa saya, Jacob, setengah buruk. Bahkan Presiden Pei pun tidak. Kalau tidak, para petinggi bisa saja mengirim kami ke Korea Selatan untuk pertukaran beberapa waktu lalu. Mengapa mereka tidak mengirimmu, Elaine, untuk pergi ke Korea Selatan untuk ditukar? Elaine berkata dengan nada menghina, disitulah nenekmu selalu berkumpul. Jika saya bergabung dengan lingkaran itu, jika seluruh kota mengadakan perjalanan pertukaran ke Korea Selatan, kamu pasti akan mendapat tempat. Jacob memutar kelopak matanya dan bertanya dengan mata terbuka lebar. Hanya kamu? Jika Anda diminta pergi ke Korea Selatan untuk pertukaran, apa yang akan Anda komunikasikan dengan orang-orang ketika Anda sampai di sana? Apakah Anda berkomunikasi dan mengumpat dengan orang Korea? Kamu juga tidak mengerti bahasanya. Pikirkan sendiri, keuntungan apa yang kamu dapatkan jika datang ke Korea untuk berkomunikasi dan memarahi? Selain bisa mengucapkan, aksiba, apalagi yang bisa kamu ucapkan? Elaine memarahi, saya juga bisa mengucapkan bagayalu. Jacob berkata, Icheka, itu bahasa Jepang, konyol. Elaine sangat marah, mengambil sapu dari tangan Charlie, dan melemparkannya ke arah Jacob. Jacob nyaris mengelak dan mengumpat sambil berjalan keluar. Wanita gila, aku mau minum teh. Elaine memarahi, Jacob, kembali ke sini. Jacob mengerutkan bibirnya, aku tidak akan mendengarkanmu, aku akan mengucapkan selamat tinggal padamu. Elaine mengertakkan gigi dan berkata, putriku akan kembali pada sore hari, dan kamu masih melarikan diri. Apa masalahnya? Kamu ingin meninggalkan rumah ini untuk hidup sendiri? Yakub terkejut dan bertanya dengan heran. Putriku akan kembali pada sore hari, benarkah? Elaine berkata, ya tentu saja itu benar. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa menantu laki-lakimu tidak keluar hari ini? Jacob mengangguk dan bertanya pada Charlie, menantu yang baik, kapan Claire akan tiba? Charlie berkata, sekarang jam 4.30 atau 5. Kelihatannya seperti itu. Jacob berkata, ini masih pagi, tidak apa-apa. Aku akan pergi ke pertemuannya dulu. Aku akan kembali lebih awal untuk menjemputmu sore hari, dan ayo pergi ke bandara bersama. Charlie berkata, ayah, jika ada yang harus dilakukan, sibuklah saja. Tidak apa-apa bagiku untuk menjemput Claire sendirian di sore hari. Elaine langsung berkata, tidak. Claire sudah lama meninggalkan rumah kali ini. Dan kita harus pergi ke bandara untuk menjemputnya. Yakub tidak punya pilihan selain mengatakan, kalau begitu seperti yang kubilang tadi, aku akan pergi ke pertemuan dulu,
Dan aku akan menjemputmu pada jam 3 atau 4 sore. Lalu kita akan pergi ke sana bersama-sama. Elaine bertanya dengan marah. Jacob, apapun yang kamu katakan, itu tidak akan berhasil. Kamu harus pergi ke Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan Lusuh hari ini, kan? Jika kamu bilang kamu harus pergi hari ini, maka aku akan pergi bersamamu. Bukankah Anda wakil presiden eksekutif? Bukankah kamu akan segera dipromosikan menjadi presiden? Sebagai istri wakil presiden eksekutif saat ini dan calon istri presiden. Tidak ada salahnya aku datang bersamamu untuk melihatnya, kan? Ketika Jacob mendengar Elaine berkata bahwa dia akan pergi ke Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan, hatinya gemetar ketakutan. Dia tidak ingin Elaine yang cerdik pergi ke Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi untuk mempermalukannya. Jika orang-orang di bawahnya berbicara di belakangnya, mengatakan bahwa dia adalah orang yang baik. Mengapa dia menemukan orang yang licik seperti istrinya? Bukankah itu berarti kehilangan muka? Memikirkan hal ini, dia tidak punya pilihan selain mengatakan, "Lupakan saja, kalau begitu aku tidak akan pergi. Bukankah tidak masalah jika aku tidak pergi? Kami bertiga hanya akan duduk di rumah dan saling menatap sampai jam 4 sore. Kalau begitu kita akan pergi bersama. Pergi ke bandara. Ini tidak masalah kan?" Elaine balik bertanya kepadanya, apa? Apakah begitu sulit untuk membawaku ke pertemuanmu? Betapa bodohnya aku." Jacob pingsan dan berseru, kamu. Mengapa kamu mencari masalah berulang kali? Ini tidak akan pernah berakhir, bukan? Kamu memintaku untuk tinggal di rumah, dan aku setuju untuk tinggal di rumah. Apakah aku masih bisa memuaskanmu? Elaine bertanya dengan dingin, apa yang kamu lakukan? Bagaimana sikapmu? Apakah kamu tidak sabar denganku? Oh, sekarang kamu akan menjadi presiden. Ini bukan waktunya bagimu menjadi pengecut dan diejek oleh wanita tua itu. Jadi kamu tidak menatapku dengan serius sekarang. Apakah kamu menahanku? Jacob membela dengan canggung. Saya tidak bermaksud bahwa Anda sendiri yang mengatakannya. Elaine bertanya, lalu apa maksudmu? Yakub merasa pusing. Dia berseru, saya tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya memberitahumu bahwa aku tidak akan pergi ke pertemuan itu. Saya menunggu di rumah untuk menjemput putri saya dari bandara. Dia memeluk bahunya dan mencibir. Oh, Anda tidak merasa bahwa itu berarti apa-apa sekarang. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu menyerah setelah awal kekacauan? Menghadapi hasil gilanya, Jacob hampir menangis dan dengan cepat menjelaskan. Aku tidak memilikinya. Apa yang kubilang? Dia memandang Charlie, dan dia berkata dengan sedih dan marah. Menantu yang baik, kamu di sini untuk menghakimi. Bagaimana saya bisa menjalani kehidupan yang baik bersamanya, Jacob selama bertahun-tahun? Dia sekarang luar biasa dan ingin menjadi presiden. Dia merasa saya, istrinya, telah mempermalukannya. Bukankah ini Chen Shimei masa kini? Belum lagi kepala Jacob yang besar, Charlie tidak bisa menahannya sama sekali, jadi dia buru-buru berkata, "Bu, aku ingat ada sesuatu yang mendesak untuk diselesaikan. Bagaimana kalau begini, ayah dan ayah istirahat di rumah, aku pergi dulu, aku tidak akan kembali sore hari untuk melakukan beberapa pekerjaan. Saya akan naik taksi langsung ke bandara. Kalau begitu ayah akan mengantarmu ke bandara untuk menemuiku, dan kita akan menjemput Claire dan kembali bersama." Dengan itu, Charlie berjalan cepat ke gerbang. Ketika Jacob melihat Charlie pergi, dia semakin panik dan berkata dengan cepat, "Menantuku sayang, jangan pergi. Mohon tetap bersama kami." "Tidak, ayah, ini benar-benar darurat." Charlie berkata, setelah mengganti sepatunya. Dia berbalik dan berkata, ngomong-ngomong, jangan masak malam ini. Ayo keluar makan. Itu saja, sampai jumpa di bandara sore hari."